walaisa dan tidak ada itu wara'aha di belakangnya kalimat apa ta'ilun faedah. Wadzalika dan ada demikian. Walaisa wara'aha ta'ilun imma itu imma antakuna. Ada kalanya sekiranya ada apa kalimat itu ghairu mafhumatin, tidak bisa difahami inda qailiha, di sisi orang yang mengucapkan kalimat tadi. Bal yusdiruha, balik mengeluarkan siapa qail ha pada kalimat an khabtin, dari apa ya, kayak kepala yang puyeng itu, ngeleng-ngeleng. Kalau Jawa itu ngeleng-ngeleng itu orang kayak lagi kayak habis stres itu, kayak orang lagi ya, nah, kayak linglung. Orang lagi linglung itu kan biasanya ngomong sembarangan itu ya, ngomong sembarangan itu, ngeleng-ngeleng. Apa bahasa Indonesianya apa ngeleng-ngeleng itu? Hah? Linglung. Jadi fi akli, di dalam akalnya, qail. Wa tashwishin, dan mengganggu. Tashwish itu, tashwish itu mengganggu. Kayak begini, enggak tashwish itu. Umpamanya ada orang sholat sama-sama makmum tapi bacaannya dikeraskan, itu tashwish, ganggu. Umpamanya makmumnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, sehingga mengganggu teman dekatnya, itu namanya tashwish. Tidak boleh. Atau umpamanya begini, sekarang Ramadan ini kan banyak kadang-kadang orang itu berlebihan, baca Quran itu sampai jam 11 malam itu masih pakai speaker luar. Nah, itu yang ganggu orang tidur, itu namanya tashwish juga, tidak boleh. Saya ingat dulu Kiai Sansuri itu, kalau ada speaker masih jam 11 kok masih itu orang goblok, tidak ngerti, tidak dapat pahala, dapat dosa malah. Jadi kalau mau baca Quran ya baca saja, kan tidak harus pakai speaker sebetulnya ya. Kan orang juga butuh istirahat, jadi ya dibatasi, paling akhir katakan jam 11, sudah malam jam 11 orang waktunya istirahat, karena nanti jam 3 harus sudah bangun dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang diingatkan gitu marah, ini kan Ramadan, salahnya sendiri. Ada yang model begitu, kalau tidak mau pindah dari sini, ada yang model begitu orang. Saya punya tetangga yang model begitu. Tiap hari itu kalau pagi setelah subuh itu baca Quran, itu di speaker ya, ya Allah, mungkin tujuannya ya kepingin memasyarakatkan, tapi ini ganggu orang sebetulnya, ganggu orang. Lah itu pernah ngomong ke saya, apa ada yang terganggu Ustaz gitu kan? Apa ada yang terganggu tetangganya? Ya kalau terganggu ya biar pindah saja dari di situ. Lah ini gimana orang itu? Ini ada sampai sekarang ya masih. Jadi padahal orang kalau mau ngaji, kalau mau baca Quran, masya Allah, mau 1 juz, mau 2 juz, 5 juz, tidak apa-apa, kan tidak harus dipakai speaker sebetulnya. Lah kalau speaker ya ganggu. Dia tidak terganggu, ya pasti tidak terganggu barang dia yang baca. Tidak terganggu. Tapi orang lain kan yang terganggu. Nah sekarang itu malam. Jadi kalau pagi itu baca Quran sampai sekitar hampir jam 6 mungkin. Terus kalau malam begitu Pak, malam kadang sampai jam 12, jam 1 masih, masya Allah. Ini
Ini kalau diingatkan itu kadang-kadang marah. Diingatkan. Bulan ini kan bulan Ramadan, memang lah kayak. Bagus baca Quran. Jadi orang ya salah apa namanya memaknai. Wa tashwishin, dan mengganggu fi khayalihi, di dalam bayangannya qail. Likil lati ikhatatihi, karena sedikitnya meliputinya qail bimakna kalamin, dengan maknanya ucapan qara'a, yang bisa mengetuk apa kalam sam'ahu, pada pendengarannya apa namanya kalam tadi itu. Wahada adapun ini, bal yusdiruha an khabtin fi aqlihi ila akhirih, itu al aktsaru adalah yang lebih banyak. Ya, yang jadi orang ngomong tapi ngomongnya nggak jelas, ya, bisa jadi yang ngomong juga nggak paham juga. Jadi karena keluarnya ucapan itu dari kepala yang puyeng, ya, yang stres tadi. Wa imma antakuna, dan ada kalanya ada apa? Kalimat itu mafhumatan, difahami, lau bagi qail, yang ngomong paham. Walakin nau, tetapinya qail itu layak diru, tidak mampu siapa qail ala tafhimiha, atas memahamkan kalimat, wa iradatiha, dan mendatangkan kalimat, bi ibaratin, dengan ibarat, dengan ungkapan, bi ibaratin, dengan ungkapan, tadullu, yang menunjukkan apa ibarat, ala domirihi, atas hatinya qail, ala domirihi, atas hatinya qail, likil lati mumarosatihi, karena sedikitnya apa namanya bersentuhannya qail, atau bergaulnya qail lil ilmi, pada ilmu, karena memang orang ini sedikit ilmunya. Wa adami ta'allumihi, dan tidak ada belajarnya qail thariqat takbiri, pada metode atau cara mengungkapkan, anil ma'ani, dari beberapa makna, bil alfazi, dengan beberapa lafaz, ar-rasyiqati, yang baik. Jadi ada orang yang memang dia paham dengan apa yang diucapkan, tetapi bahwa dia ini tidak bisa memahamkan kepada orang, karena memang sedikit ilmunya, atau bisa jadi karena sulit untuk mengungkapkan, ya, sulit untuk mengungkapkan atau membahasakan dengan bahasa yang enak, yang mudah. Memang kadang-kadang ada tipologi orang, kayak orang yang nggak bisa pidato itu banyak. Orang alim ada yang nggak bisa pidato banyak, ya, yang nggak bisa pidato, nggak bisa mengungkapkan bagaimana kira-kira yang enak didengar, ya, atau yang kira-kira bisa memahamkan kepada orang, ada gitu. Wala faidah, dan tidak ada faidah itu maujud di hadal jinsi, bagi jenis ini, minal kalami, dari ucapan itu. Jadi karena yang mengucap itu paham, tapi yang mendengar tidak paham, yang illa annau, kecuali sesungguhnya hadal jinsi itu yushawishu, yaitu mengganggu apa hadal jinsu al-quluba, pada beberapa hati, wa yudahhisu, dan membingungkan apa hadal jinsu al-uqula, pada beberapa akal, wa yukhayyiru,
dan membingungkan apa hadzal jinsu al-adhana pada beberapa hati. Au yukhmilu atau mendorong apa hadzal jinsu ala ayyufhima sekiranya memberikan faham siapa orang minha dari kalimat tadi ma'aniyama pada makna-makna perkara uridat yang dikehendaki apa ma'aniyama min biha dengan kalimat wa yakunu dan ada apa fahmu kulli wahidin memahaminya setiap satu itu ala muqtada hawahu atas ketentuan tuntutan hawa nafsunya wahid kullu wahidin wa tam'ihi dan wataknya kullu wahidin. Waqad qala sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma haddatsa tidaklah berbicara siapa ahadukum salah satu dari kamu kauman pada kaum bihaditsin dengan ucapan hadis dengan ucapan la yafqahuna yang tidak paham siapa kaum padanya illa kana kecuali ada apa hadis itu fitnatan menjadi fitnah alaihim atas kaum. Katanya Nabi, janganlah orang itu berbicara pada sesuatu yang tidak difahami oleh orang, oleh kaum. Karena kalau tidak paham itu jadinya fitnah nanti. Ya, jadinya fitnah. Jadi kalau tidak gamblang betul, tidak jelas betul, udah jangan disampaikan. Karena nanti orang akan menafsiri beda-beda setiap orang itu. Oh, itu akhirnya kesimpulannya malah gak karu-karuan. Ya, maka jadinya fitnah. Jadi janganlah mengatakan kepada kaum itu ucapan yang tidak difahami oleh mereka, maka akan menjadi fitnah. Sama dengan begini, kita bicara di daerah perkampungan yang desa, tapi pakai bahasanya orang-orang mahasiswa, pakai bahasanya dosen-dosen umpamanya. Wah, itu kan ya orang yang mendengarkan bingung apa yang dimaksud. Ya. Makanya kalau dulu katanya Kiai Hasyim Muzadi itu, bedanya kiai sama cendekiawan itu, kalau kiai itu membahasakan dengan mudah perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang sulit itu disampaikan dengan bahasa yang mudah. Kalau cendekiawan enggak, perkara yang mudah dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang sulit biar terkesan semakin keren. Waqala dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimun nasa, bicaralah kamu semuanya, an-nasa pada manusia, bima dengan perkara ya'rifuna yang mengetahui siapa nas pada ma. Jadi artinya ngomonglah dengan manusia itu dengan apa yang mereka tahu, dengan bahasa yang mereka tahu. Makanya kalau di kampung mamanya yang tidak bisa bahasa Indonesia ya harus dengan bahasa daerah. Saya pernah jadi petugas haji itu Madura tahun 98. Itu kloter Madura. Itu banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia, coba. Oh, orangnya tidak bisa bahasa Indonesia, orangnya Masya Allah. Jadi kalau kita menerangkan tentang manasik itu, kemudian dibahasakan lagi oleh ketua kloter ini, ya, untuk menjelaskan ini. Iya, translate dari, karena orangnya tidak bisa kayak begitu, ini kan repot kita ini. Ya, nah, kayak begini. Jadi masih banyak di kampung-kampung orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Di Madura
Di Jember sana juga masih banyak itu daerah perkampungan Madura persemakmuran itu. Jadi karena daerahnya itu di Jawa tapi Madura semua orangnya itu, ya. Iya, jadi itu ya banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia itu orangnya. Jadi daerah Jember Timur, Jember Utara itu yang dekat dengan Bondowoso, dekat dengan Banyuwangi, itu masih banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Itu bahasanya bahasa Madura, padahal di Jember itu di Jawa itu. Itu namanya persemakmuran. Nah kayak begitu itu harus dengan bahasa mereka yang mereka ketahui. Atau kalau dalam bahasa yang biasa kita dengarkan kalimun nas biqadri uqulihim, dengan standar akal mereka. Jadi jangan ya bahasa yang tinggi-tinggi yang wada'u, dan tinggalkanlah ma pada perkara yunkiruna yang mengingkari siapa nas pada ma aturiduna, adakah mengendaki siapa kamu ayyukadzdzaba, sekiranya didustakan siapa Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Jadi karena kalau orang sampai salah faham, nanti ya jadinya sama dengan menyebabkan Allah didustakan dan Rasulnya. Wahada adapun ini, wahada adapun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu, itu fima di dalam perkara yafhamuhu, yang memahami kepada mas siapa sohibu, orang yang mempunyai mempunyai kalam tadi itu. Tapi walam yabluhu, dan tidak sampai kepada ma apa aklul mustami'i, akalnya orang yang mendengarkan. Jadi yang menyampaikan paham, tapi yang disampaikan tidak bisa difahami oleh orang yang mendengarkan. Itu namanya harus muqtadul hal dan muqtadul makom. Nah, dalam bahasa kalau di dalam balaghah itu ada muqtadul hal, muqtadul makom. Jadi orang itu harus bisa tahu kondisi masyarakat itu kayak apa, ya. Kemudian posisinya kayak apa. Kalau enggak, ya nanti akan salah. Fakaifa maka bagaimana fima di dalam perkara, apalagi fima di dalam perkara la yafhamu, yang tidak paham kepada ma siapa qailuhu, orang yang ucap. Ini yang ucap nggak paham, yang dengar dia nggak paham. Kan ada orang pidato itu bulat nggak karu-karuan, ya bulat nggak karu-karuan. Ya bisa jadi yang ngomong juga bingung dengan apa yang diucapkan. Fa'inkan, maka jika ada itu ya fahamu dhamir sya'an, itu ya fahamu memahami kepada masyarakat al-qail dunal mustami'i, bukan orang yang mendengarkan, fala yakhillu, maka tidak halal apa dzikru menyebutkan ma. Jadi kalau perkara yang hanya difahami oleh yang mengatakan, kemudian yang mendengar kira-kira tidak paham, ya jangan disampaikan. Itu malah jadi fitnah tadi itu. Ya, malah jadi fitnah. Qala berkata siapa Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, la tadau, jangan meletakkan siapa kamu al hikmata pada hikmah inda ghairi ahliya, pada selain ahlinya hikmah. Jangan kamu meletakkan hikmah yang pada bukan ahlinya. Fatadlimuha, maka berbuat aniaya siapa kamu kepada hikmah. Wala tamna'uha, dan jangan mencegah siapa kamu kepada hikmah, ahlaha pada ahlinya hikmah.
fatadlimuhum, maka kamu akan menganiaya hum kepada ahlinya. Jadi jangan hikmah itu atau sesuatu yang mendalam. Hikmah itu adalah ilmu yang mendalam. Makanya biasa jadi kalau dalam bahasa filsafat hukum Islam, hikmah itu ya filsafat Islam itu adalah hikmah. Makanya yutil hikmata may yasha'u wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi lah, hikmah itu sesuatu yang mendalam. Ini harus diberikan kepada orang yang memang kira-kira sudah makomnya, ya, sudah ahlinya di situ. Makanya kalau orang yang makrifat atau mursyid dan sebagainya itu biasanya memberikan entah itu wiridan atau apa itu diukur kira-kira orang ini sudah mampu apa belum, nah, sudah ahlinya apa belum. Karena kalau belum ini akan berbuat aniaya. Ada seorang yang anak kecil waktu masih SMP waktu itu, anaknya pinter luar biasa sana. Tapi karena kemudian sering dikasih ijazah yang belum waktunya, suruh baca hizib itu, ya, akhirnya anaknya stres sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Padahal udah berapa puluh tahun. Jadi padahal ketika SMP-nya itu cerdas luar biasa, pintar. Lah gitu. Karena belum makomnya, ya, belum kelasnya. Nah, tapi kalau orang sudah kelasnya, kalau itu tadi tidak pada ahlinya, maka kita yang berbuat aniaya pada hikmah itu. Tapi kalau ada orang ahlinya kok tidak diberi hikmah, maka kita berbuat aniaya kepada ahlinya tadi. Nah, gitu. Kuno adalah siapa kamu? Kuno adalah siapa kamu itu kan tabibi, seperti dokter ar-rafiqi yang lembut, yadhu yang meletakkan siapa tabib ad-dawa pada obat fi maudhi'id da'i, di tempatnya penyakit. Jadi hendaklah kita ini posisinya kayak dokter. Jadi dengan kelembutan meletakkan obat, ya, biasanya kan kayak orang mau divaksin itu kan, wah udah sakit apa biasa kok. Nah, jadi untuk menenangkan pada pasiennya itu. Wa fi lafzin akhara, dan itu di dalam lafaz akhara yang lain, man wado'al hikmata, man siapa orang itu wado'a meletakkan siapa man al hikmata pada hikmah fi ghairi ahliya, pada selain ahlinya hikmah, faqad jahila, maka sungguh bodoh siapa man. Kalau ada orang meletakkan hikmah, meletakkan sesuatu ilmu yang tidak pada ahlinya, maka adalah sebuah kebodohan. Waman mana'aha, waman siapa orang itu mana'aha mencegah siapa manha pada hikmah, ahlaha pada ahlinya hikmah, faqad dzalama, maka sungguh berbuat aniaya siapa man. Kalau ada orang mencegah hikmah pada ahlinya, maka orang itu berbuat zalim. Inna lil hikmati haqqan, inna sesungguhnya itu lil hikmati bagi hikmah apa haqqan ada hak, wa inna laha, dan bahwasanya itulah bagi hikmah apa ahlan ada ahlinya. Fa'ati, maka berilah kulladzi haqqin haqqahu, pada setiap yang mempunyai hak, haqqahu pada haknya di haqqin. Ya, jadi artinya jangan sampai orang itu salah dalam memberikan sesuatu. Sama dengan kita ngajar umpamanya anak kelas SMP, SMP sanawiyah, diajari materi yang tingkat aliyah atau perkuliahan, ya itu bukan tempatnya, ya itu namanya
kita menyia-nyiakan hikmah tadi itu. Tapi sebaliknya, ada orang mestinya menerima materi yang tinggi tapi diberi pelajaran yang rendah. Ini namanya kita yang berbuat dolim kepada orang yang ahlinya. Wa ammat tammatu, adapun beberapa ucapan yang membahayakan, itu fayadkhuluha, maka masuk ha kepada tomat apa ma perkara zakarna yang telah menyebutkan siapa aku kepada ma fi syabhi, di dalam membahas masalah syatohat tadi itu, ya. Ucapan-ucapan yang membingungkan tadi. Wa amrun akhar, wa amrun akharu, dan perkara akharu yang lain, yahussuha, yang menentukan apa amrun akhar ha kepada tomat tadi. Bahwa adapun amrun akhar itu syarfu al-fadhi syar'i, yaitu memalingkan lafaz-lafaz syariat an zawahiriha, dari zahir-zahirnya al-fadhi syariat al-mafhumati, yang difahami, ila umurin kepada perkara-perkara batinatin yang batin, layas biku, yang tidak mendahului apa umurin batina, minha, dari al-fadhin al-fadhi syar'i, ilal afhami, kepada beberapa pemahaman, faidatan, pada faidah, kata bil batiniyati, seperti pengadatan kebiasaan orang-orang ahli kebatinan, fit takwilati, di dalam beberapa takwil. Jadi ini adalah perkara orang yang memahami nas yang mestinya lafadznya zahir, tapi dijadikan makna takwil yang jauh, ya, makna takwil yang jauh, yang tidak ada pegangannya, tidak ada patokannya. Ini bisa apa namanya? Ini biasanya kadang-kadang orang-orang seni, ya, orang-orang seni itu bisa begitu. Dulu itu siapa ya? Dulu saya ingat itu Cak Nun pernah. Jadi memaknai apa gitu? Itu dengan makna-makna yang bukan lafziah. Nah, ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ada boleh. Namanya at-tamat. Nah, itu kalau beda lagi. Jadi ada memang hal-hal yang dimaknai secara takwil itu ada, ya. Tetapi karena ada korinahnya, ada pendukungnya, ada contohnya gini. Kayak yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini tangan ini makna zahir, tapi harus dimaknani secara takwil. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, ya. Makanya harus dimaknani bahwa kemudian ditakwili kepada makna, oh, itu adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, itu sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di arsy umpamanya. Ini harus ditakwili bahwa Allah istaula, menguasai aras, bukan bertempat di aras, karena Allah itu adalah wujud tidak bertempat. Allahu mawjudun bila makan. Nah, harus banan gitu. Nah, tetapi ada yang makna-makna yang mestinya bukan, tidak boleh ditakwil, malah ditakwil. Lah, ini yang salah ini. Ini yang salah. Fahadha, maka adapun ini, takwilat tadi, aidan itu haramun haram. Wa dararuhu, adapun bahayanya takwilat tadi itu azimun besar. Fa innal alfadha, maka sesungguhnya beberapa lafaz itu idza surifat, ketika dipalingkan apa alfaz an muqtadha zawahiriha, dari
ketentuan zahir-zahirnya alfat bi ghairi ihtisamin, dengan tanpa berpegangan, fihi di dalam sorfu, binaklin dengan dalil, kalau tidak didasarkan pada dalil, an sahibi syar'i dari yang mempunyai syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, wa min ghairi daruratin, dan dari tanpa darurat, tad'u yang mengajak apa darurat ilahi kepada sorfu, min dalilil akli dari dalil akal, iqtada maka akan menentukan apa dzalika demikian sorfu butlana thiqati, pada batalnya percaya, mempercayai bil alfadhi dengan beberapa lafaz. Jadi bahayanya nanti orang menjadi tidak percaya semuanya dengan makna zahir, semuanya menjadi makna takwil semuanya. Kalau perkara yang mestinya tidak boleh ditakwil, ditakwili, padahal tidak ada dasar, tidak ada pegangan, tidak ada sandaran untuk bisa menakwili itu ya. Makanya ini kadang-kadang ya tadi sastrawan-sastrawan ya membahasakan itu dengan bahasa-bahasa metafor-metafor yang mestinya jelas tapi dibahasakan dengan bahasa yang kinayah. Nah, maka ini bahaya kalau kaitannya dengan ayat Quran, dengan hadis. Wasaqata, dan gugur bihi dengan sorfu apa manfaatu kalamillahi, manfaatnya dawuhnya Allah Ta'ala, wa kalami rasulihi, dan kalamnya rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi hilang manfaatnya. Karena apa? Karena makna zahirnya dia hilangkan, diganti dengan makna takwilan semuanya. Fa inna maka sesungguhnya perkara yasbiku yang mendahului apa ma minhu dari kalam ilal fahmi kepada pemahaman, itu layu saku, tidak bisa dipercaya apa bi dengan wal batin, adapun batin itu la dhabta lahu, tidak ada la dhabta, tidak ada aturannya, tidak ada batasannya, tidak ada kriterianya. Kalau batin itu lahu bagi batin, bal tata'aradu, bahkan terkadang itu saling berkontradiksi. Tata'aradu itu saling berlawanan. Fi di dalam batin apa al khawatiru, beberapa kerentek itu apa? Sesuatu yang ada di dalam hati, kerentek. Wa yumkinu, dan mungkin apa tanziluhu, menempatkan ma'ala wujuhin, atas beberapa jalan syatta yang berbeda-beda. Wahada, adapun ini sorfu aidan itu minal bidai, adalah bagian dari beberapa bid'ah asyai'ati yang masyhur, al-azimati yang besar, al-azimati dorori yang besar bahayanya. Jadi ini tidak boleh ya. Ini sama dengan orang memahami Quran sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan akalnya, sesuai dengan, maka tidak boleh ya. Kemudian mana tadi? Wa inna maqasoda, bahwasanya bermaksud siapa ashabuha, orang-orang yang mempunyai takwilan tadi, al-aghraba, yaitu al-aghraba, pada kalimat yang aneh-aneh. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya beberapa jiwa itu ma'ilatun, condong ilal ghoribi, pada perkara yang ghaib. Wa mustalidzatun, dan merasakan enak lahu dengan gharib. Wa bihadza tariqi, dan dengan cara ini, model ini, tawassola, sampai siapa al-batiniyah, kelompok batiniyah, ila hadmi jami'i syariati, kepada merusak seluruh syariat.
bitakwili dzawahiriha, dengan takwil zahir-zahirnya syariat. Kalau bahasanya orang-orang aliran kepercayaan kan itu kayak Mekah, itu di Mekah dengan Mekakah umpamanya gitu. Itu kan orang ngawur banget, aliran kebatinan itu. Kemudian yang itu banyak makna-makna yang mestinya baik kemudian dimaknain menjadi tidak baik. Wa tanziliha, dan menempatkan syariat tadi ala ra'yihim, atas pendapatnya mereka. Jadi akhirnya syariat itu sesuai dengan nalarnya, ya. Padahal kita ini beragama itu sesuai dengan kehendaknya Allah, bukan dengan kehendak kita, ya, bukan dengan kehendak, bukan nuruti kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Kama seperti keterangan Hakaina yang telah meriwayatkan siapa aku padama min madzhabihim, dari madzhab-madzhabnya batiniyah, fi kitabil mustadhiril musannifi, di dalam kitab al mustadhiril musannif, fi raddi, di dalam menolak alal batini, nanti atas kelompok batini.